Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi dengan Bu Guru pada mata pelajaran tematik. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan Allah ridho dengan ilmu yang kita pelajari ya. Mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bu Guru minta kalian untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya, supaya nanti kalian bisa mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan. Oke, sudah siap alat tulis dan buku tulisnya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai masuk ke materinya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, kemarin kita sudah mempelajari cara perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara bertelur. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara melahirkan. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, apakah kalian tahu apa itu artinya daur hidup? Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup ikan, daur hidup katak, daur hidup ayam, dan lain-lain. Nah, Bu Anis mau tanya, apa sih artinya daur hidup itu? Betul sekali. Daur hidup itu adalah seluruh tahap perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dan terjadi secara berulang-ulang. Contohnya, daur hidup ayam. Daur hidup ayam dimulai dari ayam dewasa mengeluarkan telurnya. Lalu, telur ayam menetas menjadi anak ayam. Seiring berjalannya waktu, anak ayam tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Lalu, ayam dewasa menetaskan telurnya lagi. Telur menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa lagi. Nah, itu artinya terjadi secara berulang-ulang. Itu yang disebut dengan daur hidup. Nah, teman-teman, sampai sini kalian sudah paham apa itu artinya daur hidup? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materinya ya, yaitu tentang hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau disebut juga melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hal ini karena embrio atau bakal anak hewan berkembang di dalam tubuh induknya dan mereka memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Nah, agar kita tahu atau menjadi bahan perbedaan antara hewan vivipar dengan jenis lainnya, yuk sama-sama kita cari tahu atau perhatikan ciri-ciri hewan vivipar ya.
Ciri-ciri hewan vivipar yaitu yang pertama, hewan vivipar termasuk hewan jenis mamalia atau hewan menyusui. Yang kedua, karena hewan mamalia yaitu hewan yang menyusui, berarti hewan vivipar memiliki kelenjar susu. Ciri yang ketiga yaitu memiliki daun telinga. Dan yang keempat, tubuh hewan vivipar ditutupi oleh bulu-bulu halus. Nah, contohnya apa saja sih hewan vivipar itu? Yang pertama ada sapi, selanjutnya kambing, kera, dan kucing, dan lain-lain ya. Kalian bisa cari tahu sendiri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalian bisa tanya ke ayah bunda atau bisa dengan membaca buku dan searching di internet ya. Yuk kita bahas satu persatu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang pertama yaitu kucing. Kucing merupakan hewan yang masih sebangsa dengan harimau loh. Beberapa orang menganggap bahwa kucing merupakan harimau versi kecil. Jenis dan spesies kucing hingga saat ini sudah lumayan banyak. Mereka sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Banyak spesies dan jenis yang ada di sekitar kita tidak lain karena reproduksi kucing terjadi sangat cepat. Nah, kucing yang sudah melakukan proses reproduksi ketika masa kawin biasanya akan mengandung calon anaknya dalam jangka waktu kurang lebih 65 hari. Nah, di sini kucing dewasa melahirkan anaknya dengan proses kehamilannya selama kurang lebih 65 hari ya. Selanjutnya, bayi kucing mendapatkan makanan dengan cara disusui oleh induknya. Lalu anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kalian tahu tidak? Kucing ketika melahirkan itu biasanya menghasilkan 2 sampai 4 atau bahkan bisa lebih bayi kucing loh. Nah, itu menyebabkan spesies kucing menjadi sangat banyak. Hewan selanjutnya yaitu sapi. Nah, proses daur hidup sapi itu dimulai dari sapi dewasa mengandung anaknya selama beberapa bulan. Kemudian anak sapi lahir dan mendapatkan nutrisi dari ibunya dengan cara disusui oleh ibunya atau induknya. Seiring berjalannya waktu, anak sapi akan tumbuh menjadi sapi muda, lalu tumbuh menjadi sapi dewasa ya. Kemudian sapi dewasa dapat melahirkan anaknya kembali. Begitulah proses perkembangbiakan atau daur hidup sapi. Nah, kita sudah membahas 2 contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu hewan kucing dan sapi. Mereka keduanya hidup di darat. Nah, kita akan belajar satu lagi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang hidup di laut atau hidup di air. Apakah kalian tahu hewannya? Hewan apa ya yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang hidup di laut? Betul sekali, hewannya adalah lumba-lumba. Kalian tahu tidak, lumba-lumba itu hewan yang cerdas loh. Yuk, sama-sama kita cari tahu bagaimana ciri-ciri lumba-lumba.
Yang pertama, lumba-lumba termasuk mamalia laut yang cerdas. Lumba-lumba juga dapat berkomunikasi melalui rangsangan yang dinamakan dengan sistem sonar. Nah, sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba sehingga mereka terhindar dari benturan. Selanjutnya, kalian tahu tidak, lumba-lumba itu mengandung anaknya dalam jangka waktu 12 sampai 17 bulan. Jika manusia mengandung anaknya selama 9 bulan, berarti lumba-lumba mengandung anaknya lebih lama, yaitu dalam jangka waktu 12 sampai 17 bulan ya. Lalu, ukuran lumba-lumba muda atau lumba-lumba yang baru dilahirkan itu hanya mencapai sekitar 33 sampai 55 inci atau 84 sampai 140 cm dan memiliki berat 10 sampai 29 kg. Lumba-lumba menyusui anaknya sekitar 1 tahun. Nah, saat lumba-lumba melahirkan anaknya, induk lumba-lumba akan berenang ke laut yang dangkal untuk melahirkan anaknya. Biasanya ketika proses melahirkan, mereka diiringi atau ditemani dengan lumba-lumba lain untuk membantu proses kelahirannya. Nah, saat melahirkan, lumba-lumba memastikan bahwa darah yang keluar saat melahirkan itu tidak menarik predator, jadi tidak berbahaya untuk induk lumba-lumba dan anaknya. Dan yang terakhir, setiap lumba-lumba dewasa itu hanya memiliki 1 anak dalam rentan waktu 3-6 tahun. Jadi, proses beranak lumba-lumba itu sangat lama ya. Mereka hanya memiliki 1 anak dalam rentan waktu 3-6 tahun. Oleh karena tingkat reproduksi yang lambat ini, hal ini menyebabkan sulit sekali untuk meningkatkan jumlah spesies lumba-lumba. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Selanjutnya akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah ada di buku Bu Pena, Bu Pena 3A ya, halaman 75, muatan KD Bahasa Indonesia, KD 3.4, nomor 1-5. Ingat, yang dikerjakan muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 nomor 1-5 ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pekan depan. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.